Kamu lihat gak sih, Jak? Harga bahan makin naik terus. Tiap hari pusing mikir masak apa. Tapi pulang, boykan lagi. Ya udah sih, aku dapat ikan lumayan banyak hari ini. Ya bisa bantu kita juga daripada beli mahal-mahal kan. Bantu apaan, Jak? Makan ikan terus tuh mah bikin bosen. Mancing kamu itu bikin aku capek liatnya. Aku juga kerja bukan cuma mancing. Dan ya walaupun begini-begini, aku masih berusaha kok ngasih makan keluarga kita. Alah, yang ngomong doang gampang. Awas aja ya, sampai dia lagi utang ke rumah. Aku males ngadepinnya lagi. Aku juga nggak mau, makanya ini mancing biar kita bisa hemat dikit. Yaudah, sini kan. Masak sederhana aja ya. Jangan banyak protes ntar kalau kurang rasanya. Aku mana pernah protes rasa, yang penting kita bisa makan bareng dan kenyang kan. Mending kamu sekalian, dan aku juga harus dapur nih. Aku mau bantu, tapi kamu sering ngomel duluan, bilang aku nih bikin tambah repot lah. Iya, makan aku bikin tambah ribet. Udahlah, sana pergi kamu aja. Ya udah, besok aku mau mancing lagi ya. Siapa tahu besok rezekinya lebih banyak. Beberapa jam berlalu, Roman tadinya penuh omelan kini hening karena Siti memutuskan tidur siang. Tak lama, Alifa, anak perempuan mereka, pulang dari sekolah. Ia melihat ayahnya duduk di lantai depan. Pak, ibu di mana? Ibu tidur siang duluan, katanya capek. Kalau kamu mau makan, ada tuh di turung saji. Tadi bapak nangkap ikan, jadi ibu masak ikan. Ikan terus, Pak. Teman-teman aku di sekolah, ceritanya mereka makan ayam. Enak-enak banget. Nanti ya kalau ada rezeki lebih, kita makan ayam ya nak. Atau makan di luar sekalian. Kamu sabar dulu ya, sekarang makan yang banyak. Iya, Pak. Nanti bis makan, aku mau latihan Bapak beresin pancing, boleh nggak? Kamu istirahat aja, sekolah seharian capek kan, ngapain liatin bapak? Tapi ngeliat aja, Pak. Soalnya aku penasaran. Kamu itu anak cewek, gak penting beginian mah. Udah sana, makan, abis itu tidur sama ibu. Pak, aku mau tanya, ibu kenapa ya akhir-akhir ini ngomelnya sering banget? Ibu kamu mungkin lagi banyak pikiran, makin banyak kebutuhan rumah. Bapak juga ngerti sih, tapi semoga nanti hatinya adem lagi ya. Semoga ya, Pak. Aku takut kalau kan jadi ribut. Malam pun tiba. Jaka sedang menata ember ikan ke sudut dapur. Siti menghampirinya. Kamu ngomongin apa sih yang tadi sama Alifah? Aku belum terlalu tidur, jadi kedengeran. Cuma cerita soal sekolah tadi, katanya teman-temannya makan ayam terus. Ya aku bilang, nanti kalau ada rezeki kita ikut makan ayam. Kamu tuh ngomong nanti-nanti mulu, tapi nggak pernah jelas kapan nanti itu datang. Ya aku ngomong gitu biar anak gak sedih, namanya juga anak kecil kan. Masa iya aku jawab apa adanya terus, nanti dia kepikiran. Nih, anak kecil juga harus tahu keadaan nih, Jak. Jangan dibikin ngarep terus. Nanti kalau kecewa, kamu sendiri yang repot. Aku tahu, tapi aku juga mau bikin dia seneng dikit, nggak apa-apa kan? Ya boleh, tapi jangan bikin janji muluk-muluk. Ntar di ujung-ujung ditanya, pan bisa makan di luar. Aku nggak janji mulu kok, cuma kalau ada rezeki itu juga belum tentu sekarang kan? Ingat ya, kamu tuh harus mikir ke depan. Alifah bentar lagi naik kelas. Bukan makan kecil pengeluarannya nanti, malah bakal tambah gede. Makanya aku mancing juga buat bantu sedikit-sedikit. Kalau beli lauk terus bisa makin tekor nanti. Yes, tapi sekali-kali tolong dong, cari tambahan lain gitu. Ngandelin mancing dulu. Capek loh, tiap hari ngandelin ikan doang. Aku lagi mikir kok, cuma belum tahu aja mau ambil kerja apa lagi yang bisa aku kerjain sambil tetap di rumah. Kalau kamu nunggu semua kesempatannya tuh sendiri, ya nggak bakal ada. Aku cuma lagi nyoba cari yang pas. Aku nggak mau asal ambil terus. Aku nggak mau asal ambil terus ninggalin kamu sama Alifah. Ya bagus lah kalau kamu mikir gitu. Iya, aku usahain. Kamu tenang aja ya. Belum lama setelah itu, Alifah keluar dari kamarnya sambil membawa bukunya. Bu, aku boleh ngerti sini aja nggak? Lampu kamarku redup, nggak bisa fokus. Boleh. Jangan berantakin ya taplaknya. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, tadi siang aku makan, ikannya enak banget loh, Bu. Gak usah sok muji. Ini pikirin cari kerjaan itu. Beberapa hari kemudian, pagi itu Alifah sudah siap berangkat sekolah. Sementara Siti di dapur dengan muka setengah kesal.
Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Jangan lupa kalau pulang langsung mandi ya. Kamu tuh gampang bawa matahari. Iya Bu, aku pergi dulu. Jak, hari ini kamu harus cari kerja beneran, bukan cuma ngomong doang. Kalau bisa dapat hari ini, aku udah capek nunggu. Iya, aku tahu. Nanti aku coba cari lagi ya hari ini. Siapa tahu ada lowongan. Jangan cuma siapa tahu, kamu tuh harus usaha beneran loh. Gue nggak mau ya makan ikan hasil pancingan terus. Iya, iya. Siang harinya, beberapa jam setelah pergi, Jaka pulang dengan wajah lebih cerah. Kenapa kamu sim-sim gitu? Kabar baik ya? Aku dapat info dari teman lama yang ketemu di warung. Dia bilang ada lowongan rantau jadi kuli di proyek luar kota. Ya ampun, akhirnya. Nah, gitu dong, Ca. Cepat ambil kerjanya, jangan kebanyakan mikir. Iya, ini kesempatan bagus. Katanya berangkatnya lusa. Harus siap-siap dari sekarang. Udah, lusa berangkat. Nanti kamu harus kirim uang tiap bulan ya. Aku udah capek udah begini. Iya, tenang aja. Lusa, waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Rumah kecil mereka pun terasa lebih sibuk. Pada hari keberangkatan, Jaka sedang makan nasi goreng. Sementara Siti baru keluar dari kamar, membawa tas-tas yang sudah ia rapikan semua. Udah kesiapin semua. Baju kamu, tanduk, sabun, semuanya lengkap. Jangan ada lagi yang ketinggalan. Makasih ya, kamu capek ya nyiapinnya. Capek mah capek, tapi demi kamu pergi, buat kerja nggak apa-apa. Yang penting kamu dapat duit ntar. Pak, aku sebenarnya nggak mau bapak pergi. Nanti rumah sepi, terus ibu ngomel-ngomel terus. Lip, bapak pergi juga demi kamu, demi kita bertiga. Biar nanti kamu bisa makan enak, beli baju baru, sekolah terus, dan biar ibu nggak ngomel tiap hari. Tapi bapak nanti balik lagi kan? Iya dong, masa nggak balik sih? Tapi bapak baliknya kalau duit kita udah banyak ya. Jadi kamu harus sabar nunggu bapak. Aku bakal kangen bapak. Cepetan lah Jak, keburu siang. Emang udah nunggu pasti itu, jangan bikin malu. Iya, aku berangkat sekarang ya. Lip, jaga ibu ya, dengerin kata-katanya, jangan bikin dia kesel. Iya Pak, hati-hati ya. Udah, mending kamu kerja bener. Sana pergi. Jaka mengangguk lalu pergi. Beberapa hari berlalu sejak kepergian Jaka. Malam itu, Siti akan tidur ketika tiba-tiba ponselnya menyala. Nama Jaka muncul di layar. Oh Jak, Halo, aku kangen rumah. Baru beberapa hari, tapi rasanya kayak lama banget nggak lihat kalian. wih baru juga pergi. Udah ngomong kangen aja. Gimana kerjanya di sana? Ya gitu, lumayan capek sih. Panas banget dari pagi sampai sore. Tapi ya namanya kerja kuli, aku nggak bisa ngeluh. Teman-teman di sini baik-baik juga kok. Jadi nggak terlalu berat rasanya. Ya syukurlah kalau kamu gak sendirian. Yang penting kamu kuat ya, jangan sakit-sakit. Insya Allah aku juga jaga makan kok. Bu, itu lagi teleponan sama bapak ya? Itu suara bapak ya? Iya nih, bapakmu lagi teleponan tempat kerja. Mau ngomong sama bapak, boleh nggak Bu? Ya udah sini. Nih, Alifah mau ngomong sama kamu Jak. Kak, ini aku. Bapak lagi apa? Ini bapak lagi duduk di mes, Lip. Kamu kok belum tidur? Biasanya kamu ngantuk jam segini. Aku nungguin bapak telepon Pak. Di sana panas nggak ya? Kerjanya susah. Ya panas sih, tapi bapak kuat kok. Kamu di rumah gimana? Nurut sama ibu nggak? Menurut Pok, tapi aku kangen. Rasanya rumah sepi kalau bapak nggak ada. Cepet pulang ya Pak. Insya Allah Lip, kalau bapak udah kumpulin uang buat kita, bapak pulang ya. Kamu harus sabar. Iya Pak. Alifah mengembalikan ponsel setelah percakapan selesai. Hari demi hari berlalu. Saat itu, Siti sedang mengambil uang kiriman Jaka di ATM. Ketika hendak keluar, ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria berpenampilan rapi. Aduh mas, maaf banget ya. Saya tadi nggak fokus, ngabis keliling dari pagi, jadi kepala agak muter. Gak apa-apa kok mbak. Saya juga kurang jalan karena buru-buru. Mau masuk ATM. Mas, boleh nggak sekalian antar saya pulang? Rumah saya deket kok dari sini. Emangnya rumah mbak di mana persisnya? Saya takutnya nggak searah. Soalnya saya harus balik ke perusahaan. Nanti mas lurus dikit, terus masuk gang yang ada pelang biru itu. Deket banget kok, cuma berapa meter aja. Oh, searah jalan ya. Ya udah saya antar sampai depan gang ya. Kasih ya mas, lumayan banget daripada saya masa jalan lagi, capek. Mas kerja di mana nih? Perusahaan ya? Saya kerja di perusahaan ekspedisi mbak. Barusan aja selesai presentasi di kantor cabang.
Urusan mana? Wah, kelihatan sibuk banget ya mas. Beda sama saya nih cuma di rumah. Apalagi suami lagi merantau. Jadi kadang saya ngerasa kesepian. Hidup sendiri di rumah tanpa suami pasti berat ya mbak. Apalagi kalau biasanya bareng-bareng. Saya paham rasanya. Iya mas, kadang cerita sama seseorang tapi nggak ada yang dengerin. Ya kalau mbak butuh teman cerita, saya nggak keberatan kok. Daripada mbak nahan sendiri malah jadi stres kan. Beneran mas, makasih ya. Saya seneng kalau ada yang mau dengerin curhatan saya. Tenang aja mbak, selama nggak ngujab kerja saya, ngobrol santai nggak masalah kok. Kalau gitu nanti kalau mas lagi longgar kabarin ya. Hihi. Berapa bulan berlalu setiap pertemuan itu, hubungan Siti dan pria itu semakin intens. Uang kiriman Jaka yang seharusnya untuk kebutuhan rumah banyak terpakai untuk jalan, nongkrong, dan bersenang-senang dengannya. Hari itu, mereka duduk di sebuah kafe yang cukup ramai. Mbak, kepala saya juga lagi sering mumet nih gara-gara kerjaan. Jangan mas, kenapa? Kok dari kemarin bilang banyak masalah terus? Itu mbak, perusahaan lagi nggak stabil, jadi kadang telat, proyek berantakan. Jadi pemasukan saya juga seret. Wah, pantesan muka mas kelihatan banyak beban. Makanya saya bingung sekarang. Boleh nggak mbak, saya minta bantuan? Bantuan? Maksud mas bantuan uang tuh apaan nih? Iya mbak, saya mau pinjam uang dulu. Cuma buat nutupin kebutuhan darurat aja. Nanti kalau ada rezeki, pasti saya balikin deh. Emang separah itu ya keuangan mas sekarang? Mas butuh berapa? 5 juta aja mbak. Nanti kalau keadaan membaik, saya balikin kok sedikit demi sedikit. Atau langsung semuanya kalau gaji saya udah normal. Jadi mas, nanti saya usahain ya. Soalnya uang yang ada juga harus saya bagi buat kebutuhan rumah. Makasih banyak ya mbak. Setelah mereka pulang, di rumah, Siti langsung ambil celengan. Levi mendengar itu pun masuk ke kamar. Ibu lagi ngapain? Kok celengannya dibongkar? Ibu cuma mau hitung aja kok. Soalnya mau beli barang penting. Gak usah banyak nanya, tidur aja sana. Barang penting apa bu? Kan kemarin ibu bilang gak mau beli apa-apa karena uang buat kebutuhan bulan ini. Jangan cerewet ya. Ibu bilang penting ya penting. Ke kamar sana. Sebelum ibu marah. Gue cuma tanya doang bu. Udah sana. Waktu terus berjalan. Semakin bulan berganti, Siti makin sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Sibuk dandan, sibuk dengan ponsel dan juga pergi. Sementara Alifa semakin sering dibiarkan sendirian. Makanan pun sering habis tanpa diganti. Rumah berantakan dan Alifa mulai terlihat kurus. Bu, ibu kenapa sih? Sering banget keluar akhir-akhir ini. Ibu kayak gak pernah di rumah lagi. Gak ada apa-apa. Kita jangan suka nanya-nanya terus. Tapi bu, aku sering sendirian. Makan juga kadang gak ada. Aku takut di rumah. Kamu tuh ya, udah sana masuk kamar. Jangan ikut campur. Dengan kesal, Siti mengambil ponsel lalu menghubungi Jaka yang masih merantau. Jak, kamu bisa kiriman uang lagi nggak? Soalnya lagi butuh banget hari ini. Loh, tapi kan ini baru pertengahan bulan. Uang yang kemarin gimana? Belum lama kan aku transfer. Itu uang buat keperluan sekolah Alifa. Kalau yang banyak biaya, jadi nggak cukup. Ya udah, nanti aku kirim. Tapi nggak banyak ya. Aku juga lagi mepet banget di sini. Ya, kirim aja berapapun. Nanti aku atur lagi. Beberapa hari kemudian, Jaka pulang tanpa menghubungi orang rumah karena ponselnya rusak. Saat tiba depan rumah, ia kaget saat pintu tidak dikunci. Dan rumah tampak sangat sepi. Saat ia masuk, Alifa di sana dengan wajah pucat dan tubuh yang kurus. Bapak pulang, kok gak kasih tahu ibu? HP bapak rusak Lip. Bapak nggak bisa ngabarin siapa-siapa. Kamu kenapa kurus begini? Mana ibumu? Ibu sering keluar pak, hampir tiap hari. Ada ibu gak masak, terus aku tungguin. Tapi ibu pulang malam. Aku aja belum makan hari ini. Astagfirullah, Lip, kenapa kamu nggak bilang ke bapak? Ya ampun, anak bapak sampai kayak gini. Ini ada sisa makanan. Ini Lip, ada sisa makanan bapak di jalan tadi. Makan dulu ya. Jaka duduk termenung sambil menatap Alifa yang lahap dengan makan. Amarah dan kecewanya bercampur jadi satu. Berapa jam kemudian, Siti pulang dengan membawa banyak kantong belanjaan. Namun senyumnya
langsung hilang begitu ngajak duduk di rumah. Lah, kamu kok di sini? Kok ngabarin pulangnya? HP aku rusak, tapi aku nggak nyangka pulang-pulang lihat anakku kurus begini. Maksud kamu? Bener ya kata Alifa, kamu sering keluar dan gak ngurus dia sama sekali ya. Nggak gitu, Jak. Kamu salah paham. Tadi aku cuma keluar bentar. Udah jangan bohong, si Alifa itu masih kecil. Dia nggak mungkin bohong masalah beginian. Kamu pergi kemana aja selama ini? Aku cuma keluar buat hiburan aja. Aku capek, Jak, di rumah terus. Butuh teman ngobrol. Sementara anakmu kelaparan di rumah. Kamu gila ya? Kamu pergi sama siapa? Aku keluar sama cowok. Astagfirullah. Jadi selama aku banting tulang merantau, kamu kayak gini ya? Jaka menggelengkan kepalanya. Maafin aku, Jak. Aku hilaf. Aku gak bakal ulangi lagi. Aku cuma butuh perhatian. Udah, gak usah kamu minta maaf. Kamu bener-bener ngecewain aku. Aku gak nyangka kamu bisa sampai kayak gini. Mulai hari ini, aku cerain kamu. Aku gak mau hidup sama orang kayak kamu lagi. Siti terduduk, tubuhnya gemetar. Namun keputusan Jaka tidak berubah. Beberapa bulan kemudian setelah perceraian, Siti pun merasakan karma dari perbuatannya. Pria itu menghilang itu saja. Sementara uangnya pun habis dan juga teman tidak ada. Hidupnya kini semakin luntang-lantung. Sementara Jaka dan Alifa membangun kehidupan baru yang lebih damai.